rawan kebakaran hutan dan lahan, yaitu Gubernur Lampung, Riau, Kepri, Kaltara, Kalimantan Selatan, para Pangdam, Kapolda, dan Kajati yang hadir melalui Zoom meeting. Daerah tertentu yang seringkali dijadikan tempat untuk diberangkatkan secara ilegal. Itu yang pertama. Yang realnya itu seperti apa sih, Pak Menko? Apakah memang rekan media sekalian yang saya hormati, sebagaimana amanah Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden menaruh perhatian sangat besar terhadap kebakaran hutan yang setiap tahun selalu terjadi di wilayah Indonesia, begitu, yang memiliki dampak yang sangat luas. Tidak hanya berdampak terjadinya korban jiwa dan kerugian terhadap lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya merambah sampai dengan lintas negara. Di samping itu, Bapak Presiden juga memberikan perhatian yang sangat penuh terhadap perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang menjadi korban trafficking atau people smuggling. Oleh karenanya pada hari ini, Kamis tanggal 30 Maret tahun 2025, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan bersama dengan Kementerian lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung, beberapa gubernur telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan dan sekaligus meluncurkan 2 DES. Yang pertama DES Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta yang kedua DES Koordinasi Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang. Untuk DES Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan, karena berdasarkan prediksi daripada BMKG, meskipun saat ini di beberapa wilayah masih mengalami musim penghujan, namun di beberapa wilayah sudah mulai ada beberapa titik hotspot api, dan diprediksi puncaknya akan terjadi di bulan Juni hingga September tahun 2020. Dengan daerah rawan hotspot api yang sudah terjadi, yaitu di Gorontalo, kemudian di Riau, NTT, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalbar, kemudian Kaltim, dan Papua Selatan. Oleh karenanya pemerintah sudah mulai menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau, yaitu yang diprediksi akan mulai terjadi pada bulan, ada yang dimulai di bulan April, kemudian di bulan Mei dan Juni, dan puncaknya nanti di bulan Agustus. Selanjutnya terkait dengan pekerja migran, Bapak Presiden sangat memberikan perhatian yang besar kepada saudara-saudara kita, para pekerja migran Indonesia yang telah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan negara dalam bentuk devisa yang dikirimkan masuk ke negara kita. Kita semua tahu bahwa pekerja migran kita adalah merupakan pahlawan devisa, di mana remitansi yang mencapai 251 triliun rupiah pada tahun 2024. Tentu kontribusi ini sangat berarti dan pemerintah berkomitmen
untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap saudara kita dengan membentuk tes koordinasi perlindungan pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang. Di tahun 2024 tercatat lebih dari 40.000 kasus terkait pekerja migran kita, termasuk kejahatan eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal. Oleh karenanya, pemerintah menargetkan semua kasus yang terkait dengan pekerja migran kita dapat tertangani dengan semakin baik gitu, dan secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan semakin efektifnya penanganan terhadap kasus-kasus pekerja migran kita dari hulu sampai dengan hilir. Terima kasih Pak Menko, terima kasih rekan sekalian. Terkait dengan PPPO, pada dasarnya dari Barreskrim sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan, khususnya dalam rangka meningkatkan dan kasus PPPO, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. PPPO kan tidak semuanya berlari keluar, seperti perdagangan untuk prostitusi dan sebagainya, yang di dalam negeri. Selain itu, kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan bukan hanya kegiatan yang sifatnya penegakan hukum, bukan mulai dari kegiatan preventif, dan juga penegakan hukum. Termasuk di dalamnya sebagai sebuah komitmen Bapak Kapolri adalah pembentukan Direktorat PPPA dan PPPO menjadi direktorat tersendiri di Barreskrim. Dan saat ini sedang digodok untuk membentuk 11 Direktorat PPPA dan PPPO di tingkat Polda. Belum bisa semuanya karena memang harus ada pada proyek dulu, pada proyek yang ada di 11 Polda, dan juga nanti masing-masing Polda pada proyek itu ada 2 Polres yang akan dibentuk dasar-dasar PPPA akan dibentuk. Ini adalah komitmen Polri dan mereka tentu yang sudah kita laksanakan di tahun 2024 itu ada 843 kasus dengan korban 2.179 orang dan 1.092 orang tersangka. Sedangkan di tahun 2025 ini kita sudah menangani sebanyak 609 kasus dengan korban 1.503 orang dan 754 orang tersangka. Tentunya adalah komitmen kami untuk terus melaksanakan kegiatan warga itu dan juga memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Terima kasih. Jalur-jalur pusat imigran ilegal keluar. Ini kayak gimana sih Pak yang jadi perhatian supaya jalur-jalur imigran keluar ini? Yang terakhir Pak, biasanya itu orang memilih jalur ilegal karena memang birokrasinya mungkin pengurusan sistem atau segala macam di perusahaan negeri khususnya itu benar-benar dalam posisi terancam seperti yang tadi sepanjang 2024 saja 40.000. Artinya tahun ini harusnya dengan pemerintah